Gara-gara salah paham saat berkendara, 3 orang supir truk terpaksa ditahan setelah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara sepeda motor yang memecahkan kaca pintu truk milik pelaku. Aksi pengeroyokan itu pun sempat viral di media sosial. Namun dalam keterangan video bahwa korban pengeroyokan ini adalah pelaku begal yang berhasil diamankan oleh para supir truk tersebut. 3 supir itu masing-masing Edi Usban dan Hidayatullah, keduanya warga Pangkalan Benteng, Talang Kelapa, Banyuasin, dan 1 supir truk lainnya yakni Pandu Dilantara, warga Jalan Papera 20 Ilir D3, Ilir Timur 1, Palembang. Kanit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Ibtu Afriansa menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban pengeroyokan yakni Ismet, warga Jalan Sei Betung, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, saat itu membonceng anaknya M. Sobri. Kendaraan truk pelaku dan sepeda motor korban saat itu melaju ke arah jembatan Musi 2 Palembang. Saat itu, sepeda motor korban hendak menyalip iring-iringan 3 mobil truk dari pelaku. Sempat diberi jalan setelah korban menyalakan klakson, namun para supir pada akhirnya tidak memberi jalan. Tidak terima, Ismet lantas mencabut ikat pinggang dan mengayunkan saat kendaraan motor korban berada berdampingan salah satu truk pelaku. Lantas para pelaku yang menyangka pengendara motor itu hendak membegal, mengejar kedua korban dan berhasil mengeroyok Ismet dengan memukul korban menggunakan 2 buah besi dongkrak dan sempat melemparkan batu. Dalam peristiwa pengeroyokan itu, salah satu pelaku juga sempat merekam dengan meneriaki Ismet sebagai begal. Namun setelah anggota polisi cross-check ke TKP bahwa pembegalan itu tidak benar. Korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan wajah, serta retak di bagian tulang bahu. Akibat ulahnya, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Di sisi lain, ketiga pelaku juga hendak melaporkan korban lantaran aksi pengerusakan kaca mobil salah satu tersebut. Namun hingga kini, Polsek Ilir Barat 1 Palembang masih menanti surat kuasa dari pemilik mobil truk tersebut. Namun pihaknya akan melakukan upaya mediasi dan mempertemukan antara pelaku dan korban. Bisa dijelaskan itu? Ya. Ini terkait dengan video viral yang di ini semalam, seperti apa kejadiannya? Baik, bisa kami jelaskan dari unit reskrim kita. Kemarin mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi pembegalan. Ternyata setelah kami tiba di lapangan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Lubuk Bakung, ada seorang yang berinisial IS beserta anaknya yang mana berada di dalam dam yang merupakan korban 170. Jadi kejadian pembegalan itu tidak benar. Sekilas kita ambil keterangan terhadap korban pada pukul 16.30 kemarin tanggal 26 September 2022. IS beserta anaknya yang menggunakan kendaraan roda 2 jenis Vario ingin menyalip mobil truk milik ED dan HD yang mana truk tersebut sama-sama mengarah ke arah Musi 2. Namun mungkin sang korban atas nama IS ini tidak senang karena disalip oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk ke arah mobil. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman, kemudian mobil dihentikan. Pada saat mobil dihentikan, si pelaku ini atas nama IS mengambil batu yang ada di sekitar TKP di Lubuk Bakung, terus memecahkan kaca truk yang bagian sebelah kiri. Namun kemudian sopir beserta kernetnya yang merupakan anaknya sendiri itu mengejar pelaku yang telah memecahkan kaca tersebut, dan terjadilah pengeroyokan terhadap yang mana korban atas nama IS di TKP. Jadi sempat kita amankan 2 buah besi
yang dipakai oleh pelaku sopir truk dan beserta anaknya yang digunakan untuk memukul korban atas nama IS. Jadi untuk saat ini kita menerima laporan dari IS sebagai korban, yaitu melaporkan bahwasannya pengeroyokan terhadap dirinya. Namun di sisi lain untuk supir truk dan kernet melaporkan IS sebagai pelaku pengerusakan. Tim Liputan Sumsel AD TV melaporkan.